Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Hingga hari ini kita masih merasakan semua nikmat yang Allah berikan. Ketahuilah bahwa kehidupan ini ada 3 masa. 2 masa pasti sudah pernah kita lalui. Apa itu? Masa yang telah lalu, baik tadi, kemarin, ataupun jauh-jauh hari sudah kita lalui. Kemudian ada saat ini dan juga masa yang akan datang. Apa yang mesti kita lakukan untuk masa-masa yang telah berlalu? Tentunya setiap kita pasti pernah bersalah, pernah melakukan khilafan, bahkan pernah melakukan dosa. Lantas, apa yang mesti kita lakukan? Tentu ketika dosa itu kita lakukan kepada Allah, maka kita harus senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu bersalah. Siapapun kita, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, semua pasti akan pernah mengalami kesalahan. Maka tugas kita adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khairul khata' taubatan nasuha. Sebaik-baiknya kesalahan adalah dengan bertaubat, sebaik-baiknya taubat. Kalau bersalah kita kepada Allah, perbanyaklah istighfar, karena tidak dapat kita merubah masa lalu selain kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu kita pernah merasakan atau mengalami kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Maka tugas kita adalah mohon maaf kepadanya. Tatkala kita mampu bertemu, bertatap muka kepadanya, maka mohon maaf secara langsung kepadanya. Namun saat kita tak mampu bertatap muka, bertemu dengannya, zaman ini kita punya telepon, handphone yang bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, maka hubungi mereka, minta maaf kepada mereka karena kita telah berbuat salah kepadanya. Dulu ketika kita saat masih kecil, masih zaman-zamannya sekolah, tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik kepada guru, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah, orang-orang kantin. Ketika kita belanja, yang tadinya kita makan 4 gorengan, ngakunya 3, nah itu menjadi sebuah kesalahan-kesalahan kita. Maka kalau seandainya kita tidak sempat mohon maaf, pun demikian dengan saya, ketika dulu pernah mengalami kesalahan-kesalahan seperti itu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang menonton video ini pernah saya sakiti hatinya, saya mohon maaf melalui video ini. Itu yang pertama, bahwa kita pasti telah merasakan masa lalu. Yang kedua, ada masa saat ini. Ya, saat ini, saat kita hidup di dunia ini, haruslah kita bersyukur. Karena semua yang Allah berikan pada saat ini, baik itu kebahagiaan dalam keluarga, anak-anak yang sehat dan ceria, orang tua yang sehat, rezeki yang lapang, dijauhkan dari berbagai masalah, itu tak lepas dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah bersyukur. Sebagaimana dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siapapun kita yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, maka Allah pasti akan menambah nikmat yang Allah berikan. Namun tatkala kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan itu, ingat, azab Allah amat pedih. Berbagi pengalaman, ketika kita merasa bersyukur, merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan, Allah tidak pernah berhenti mencurahkan rizki kepada kita. Saat kita berdagang saat ini, mungkin secara nominal itu terlihat sedikit,
Namun tatkala kita syukuri, itu merasa cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita syukur kita lebih dalam, Allah mendatangkan rizki yang tiada terduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Misal, kita bersyukur hari ini, ternyata dalam perdagangan ada orang yang dulunya berhutang kepada kita, Allah ganti dengan dia datang membayar hutangnya. Atau mungkin ketika kita lagi sulit mendapatkan pekerjaan, Allah berikan pekerjaan. Nah, itu menjadi rizki yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada kita. Nah, tapi kalau kita kufur, sebanyak apapun rizki yang Allah berikan, kita merasa tidak cukup. Nah, lihat, suatu ketika Allah mudah saja untuk mengambil nikmat yang Allah berikan itu. Misal, dengan kehilangan, kebakaran, kerusakan, dan lain sebagainya, Allah mudah sekali untuk menghilangkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan itu. Nah, ini masa saat ini perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesehatan, akal yang cemerlang, mata yang jernih untuk melihat nikmatnya, indahnya dunia, dan fisik yang kuat untuk melangkahkan kaki mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur Allah masih menyediakan itu semua kepada kita semua. Nah, yang ketiga, kita tidak menjamin masa yang akan datang dapat kita nikmati. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa mendatang, siapa yang akan tahu? Namun, tentu kita bisa mempersiapkannya dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masa mendatang akan jauh lebih baik dalam hal rizki, dalam hal pekerjaan, kesehatan, kelapangan, keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang dijauhkan dari berbagai macam masalah. Tentu itu mampu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Doa jangan sampai tanpa berusaha. Karena apa? Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong, sementara usaha tanpa doa pun sama dengan sombong. Kita dalam kehidupan di dunia ini tentu berharap bahwa masa depan kita akan menjadi lebih baik. Jadi dalam ayat Allah jelaskan, carilah untukmu duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan cari olehmu akhiratmu seolah-olah besok engkau akan mati meninggalkan kehidupan di dunia ini. Nah, kalau kita pahami jelas bahwa di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha. Jangan berharap hanya rizki yang Allah berikan tiba-tiba datang tanpa adanya usaha. Tentu harus ada usaha yang kita lakukan. Karena dengan usaha yang kita lakukan, Allah akan mendatangkan rizki-rizki yang tiada terkira, tiada terduga, baik dari apa yang ada di sekitar kita, bahkan Allah datangkan dari tempat-tempat dimanapun Allah berada di muka bumi ini. Nah, lantas kalau seandainya kita mengingat bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi, maka hendaklah kita membawa bekal kehidupan di akhirat kelak dengan banyak-banyak beramal. Karena apa? Amal yang kita lakukan di dunia saat ini akan menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Oke, ingat, yang pertama beristighfar untuk hari yang telah lalu,
bersyukur untuk hari ini dan berdoa untuk hari esok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.